Seperti apa seharusnya penyelidikan terhadap ijazah Jokowi dan apakah memang Bareskrim Polri tak berhak menetapkan keaslian ijazah Jokowi? Kita tanyakan langsung bersama narasumber kami. Sudah terhubung Profesor Muzakir, pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, langsung saja Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, kita langsung saja membahas bermula dari pernyataan dari Roy Suryo yang menyatakan bahwa yang berhak menentukan keaslian dari ijazah ini ada di pengadilan ataupun di persidangan pengadilan. Ini bagaimana, Prof? Itu tergantung materi pokok urusannya itu apa. Ya. Kalau menguji keaslian ijazah itu kalau misalnya ada terbit yang lain juga ijazah, ini mana yang asli dan seterusnya, barangkali sebagian itu bisa dibawa ke pengadilan. Tapi kalau yang diuji adalah urusannya apakah ijazah ini asli dalam arti produk dari akademik yang melahirkan ijazah ini, ya itu asli atau tidak, itu bukan di pengadilan mestinya. Ya. Karena apa? Yang menentukan, yang menerbitkan ijazah itu adalah Fakultas Kehutanan, jurusan Fakultas Kehutanan begitu. Mestinya dari Fakultas Kehutanan itulah yang dia akan menelusur proses dari awal daftar sampai terakhir seluruh kegiatan akademiknya sehingga melahirkan uji uji skripsi dan seterusnya, terus melahirkan ijazah. Ya, jadi kalau itu tiba-tiba produk ijazahnya asli atau tidak asli, kalau dalam dunia akademik dan pengalaman saya membuktikan ijazah asli dan tidak asli dalam kepala daerah itu tidak seperti itu. Ya. Jadi tetap juga yang menentukan dia penerbit ijazah itulah yang menentukan dia asli atau tidak asli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu melalui kepolisian, tadi sudah dijelaskan, itu adalah tiba-tiba diumumkan itu adalah otentik, itu artinya asli gitu ya. Sesungguhnya kepolisian cukup aja menyatakan bahwa hasil yang disebut sebagai lab itu kan ujung terakhirnya kesimpulannya identik dan non identik. Kalau itu identik dengan siapa, dengan apa, dengan aslinya atau dengan yang mana gitu. Kalau dibandingkan dengan ijazah yang lain itu identik dan seterusnya, apakah caranya seperti itu? Untuk mengukur identik. Kalau sudah identik berarti dia asli, kalau sudah asli berarti tidak ada kepalsuan. Ya. Yang tadi sudah benar kalau dijelaskan, ya identik itu parameternya apa sebelahnya itu ya. Kalau dengan yang lain, itu identik sama. Tapi kalau yang satu itu kuliah, yang satu tidak kuliah misalnya, ijazahnya identik. Nah, ini belum menjawab tadi yang disebut sebagai asli atau tidak asli. Nah, saya ingin menyampaikan pendapat saya lebih dahulu. Kalau kita ingin mengukur ijazah asli atau tidak asli, tanyanya kepada UGM sebagai penerbit ijazah, dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran UGM. Ya. Fakultas Kehutanan UGM, khususnya adalah jurusan teknologi perkayuan. Itu aja. Jadi kalau misalnya itu setelah dia memberi penjelasan kita tidak percaya, maka diadukan kembali dekannya itu kepada namanya Senat Fakultas. Saya ulang lagi, ini Senat Fakultas. Maka minta agar supaya Senat Fakultas menguji, karena keterangan-keterangan yang dibuat oleh dekanat itu nampaknya kurang meyakinkan dan ada unsur-unsur dugaan-dugaan yang lain, ya bisa dilaporkan kepada Senat Fakultas. Nah, Senatlah nanti akan yang membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi terhadap semuanya itu, termasuk di dalamnya nanti bisa mengundang ahli untuk menguji kebenaran dan ketidakbenaran itu. Saya kira itu yang jadi pokok masalahnya. Roy Suryo sendiri menyatakan bahwa tidak setuju dengan hasil dari penyelidikan Bareskrim Mabes Polri. Apakah kemudian langkah yang seharusnya diambil oleh Roy Suryo CS adalah untuk melaporkan kembali dengan menghadirkan bukti dan saksi-saksi yang baru, Prof? Itu bisa dilakukan. Yang penting ada satu tandingan lah dalam konteks itu. Tapi kalau pengalaman saya sekali lagi membantu untuk menjelaskan tentang ijazah palsu seorang bupati begitu. Suatu saat itu universitas itu tidak dimintai keterangan oleh pihak penyidik pada saat itu. Tiba-tiba di SP3. Nah, nggak bisa ini. SP3 itu tidak bisa diterbitkan sebelum memeriksa universitas yang bersangkutan. Pada saat giliran universitas diperiksa, universitas diperiksa, apakah punya mahasiswa dulu namanya Mr. X.
setelah ditelusur ternyata namanya tidak ada. Nomor semuanya tidak ada, dan nomor yang bersangkutan itu dipakai untuk yang lain. Akhirnya disimpulkan pihak fakultas atau universitas itu tidak memiliki mahasiswa yang bersangkutan. Clear bahwa ijazahnya adalah palsu. Ya. Jadi bisa juga melalui pengadilan dan bisa juga melalui fakultas tadi penerbit ijazahnya. Ini catatan penting ya, dalam konteks ini saya kira perlu saya sampaikan. Ini pemilik ijazahnya itu pernah menjabat di jabatan publik di negara Republik Indonesia. Kalau diurut itu dari wali kota Solo. Yang kedua adalah gubernur DKI. Yang ketiga adalah presiden periode pertama. Dan yang kedua adalah presiden pada periode kedua. Artinya apa? Artinya dia telah menggunakan ijazah itu, nanti kesimpulannya asli tidak asli urusan kedua, telah menggunakan ijazah itu untuk masuk di dalam dokumen negara. Dokumen negara pertama itu dulu gelarnya kalau tidak salah saya membaca itu adalah DRS. Dan kemudian naik kepada gubernur DKI berubah menjadi insinyur. Dan kemudian naik lagi pada presiden adalah insinyur. Dan periode kedua juga insinyur. Maka dalam kasus ranah publik ini, saya kira ini harus bisa dilaporkan oleh pertama adalah KPU juga terlibat untuk melaporkan ini. Karena itu dipakai untuk daftar untuk kepentingan pemilu. Ya. Yang kedua adalah selain KPU bisa juga partai politik untuk melakukan itu. Yang ketiga bisa rakyat Indonesia pada saat itu yang punya hak pilih. Atau yang berikutnya adalah bisa DPR. Karena itu menjadi dokumen negara, masuk ke dalam dokumen negara dan menjadi pejabat negara. Ya mestinya itu penting urusannya adalah negara. Ya bukan urusan pribadi-pribadi orang ya. Kalau saya melihatnya yang sekarang terlapor ini adalah lebih banyak dari fakultas dari lulusan UGM. Saya dia punya atensi juga lebih bagus juga. Maksud saya adalah yang terakhir tadi laporan-laporan itu karena duduki jabatan publik. Apakah boleh sudah selesai jabat publik dilaporkan? Boleh. Ya. Tindak pidana korupsi itu terjadi, jabatan publik sudah turun masih diproses. Demikian juga yang lain jabatan turun tetap diproses. Nah kalau ini misalnya itu penggunaan ijazah palsu, meskipun turun bisa diproses. Gitu. Maksud saya begitu. Nah untuk pembandingnya ini sendiri bagaimana Prof? Apakah diharuskan untuk rekan-rekan dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang saat itu juga bersekolah di perguruan tinggi yang sama atau seperti apa? Jadi kata-kata pembanding tadi saya harus luruskan kembali. Kalau kata-kata asli ijazah itu berarti ada tandingannya, ada ijazah palsu. Mana yang asli? Ada dua tandingan, yang ini asli, ini yang palsu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ijazah asli? Kata asli itu dimaknai dalam konteks akademik adalah asli itu yang bersangkutan itu diterima di universitas atau fakultas yang bersangkutan. Itu yang pertama. Jadi dia akan terdaftar terregistrasi pada fakultas yang bersangkutan. Kalau tadi saya ulangi lagi, dia adalah fakultas kehutanan, jurusan teknologi kayu. Yang kedua, dia mengikuti yang disebut sebagai kegiatan akademik perkuliahan. Semester 1, semester kedua, semester ketiga, dan seterusnya. Dan juga kegiatan lain yang bersifat akademik wajib. Harus ada dokumennya. Dan yang ketiga adalah, dia harus setelah selesai kuliah itu harus menulis namanya tulisan skripsi atau tugas akhir. Ada pembimbingnya. Nanti kalau sudah selesai semua diuji, ada tanda tangan dosen pengujinya. Dan yang terakhir adalah nanti kalau sudah dinyatakan lulus, nanti akan ada tanda tangan dekannya. Ya. Jadi itu harus dilakukan. Dan sampai terakhir nanti terbitlah namanya disebut sebagai ijazah yang ditangani oleh secara resmi diterbitkan oleh fakultas yang bersangkutan. Nah pertanyaannya adalah kalau itu sudah terbit, berarti dia asli dong, asli diterbitkan oleh dari fakultas kehutanan yang bersangkutan, dalam hal ini UGM. Jadi asli itu tidak bisa diuji di lab, gitu ya. Aslinya ijazah itu harus diterangkan bahwa dia adalah telah sekolah atau mengikuti studi di fakultas yang bersangkutan sampai terakhir lulus dan terbitlah ijazah. Nah pertanyaannya ijazah asli atau tidak asli itu dari mana?
Ya dicek aja di dokumen UGM. Kalau dokumen Fakultas Kehutanan UGM menyatakan bahwa tak ada ijazah, ya berarti tak ada ijazah itu tak ada nama itu. Berarti itu tidak benar. Berarti itu palsu. Tapi kalau dia nanti menyatakan itu benar dan seterusnya, bahwa itu adalah ijazahnya terbit dari Fakultas Kehutanan, misalnya jurusan teknologi kayu itu benar, berarti itu adalah asli. Ya, berarti ada mahasiswa yang namanya Joko Widodo yang ada di lulusan dari Fakultas Kehutanan. Ini berarti apa? Berarti dia sudah dinyatakan bahwa memang produk lulusan dari UGM. Berarti itu ada indikasi keasliannya begitu. Jadi Prof, tidak dengan dibanding-bandingkan, ya gitu ya. Prof, UGM sendiri sudah memberikan pernyataannya bahwa menyatakan ijazah dari Joko Widodo ini adalah asli. Apakah itu sudah cukup untuk memberikan pernyataan bahwa ijazah tersebut adalah keasliannya terbukti? Nah, kita bertanya tadi saya sampaikan, apakah pernyataan yang dibuat oleh Dekanat Fakultas Kehutanan itu bisa dijamin kebenarannya? Kalau itu diragukan, tadi persis sama seperti yang lain tadi. Kalau itu diragukan, tolong itu nggak bisa dekanat nggak bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena harus diuji. Siapa yang kompetensi menguji itu? Setiap universitas beda-beda. Pada umumnya dia diperiksa oleh senat fakultas. Ya. Nah, senat inilah nanti yang melakukan, membentuk tim untuk menguji keterangan-keterangan yang dibuat oleh dekanat tadi, pimpinan fakultas itu benar atau tidak benar. Karena ini kalau itu tidak benar, maka dekanatlah nanti yang menyimpulkan setelah dia akan menggunakan tenaga ahli atau keahlian masing-masing sesuai untuk membuktikan keterangan-keterangan yang diduga tidak benar tadi, barulah kemudian dekanat menyimpulkan. Jadi kalau ada keraguan-raguan seperti itu, ya caranya seperti itu kalau dalam dunia akademik kampus ya. Jadi bukan karena keterangannya resmi itu mesti benar, belum tentu juga gitu. Jadi maka tadi keraguan-raguan itulah lembaganya senat fakultas. Begitu. Baik.